saya Papa Andika, kelas 12 2A01, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rikinta Pradika dari kelas 12 2A01, Prodi Sistem Informasi. Nama saya Sri Purnama, kelas 12 2A01, Program Studi Sistem Informasi. Nama saya Novia Rasanti, saya dari kelas 12 2A01 dengan Prodi Sistem Informasi. Kenalkan, nama saya Restu Setia Purnama dari kelas 12 2A01, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikinta Pradika. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama membuat sebuah database. Yang pertama, kita aktifkan SAM terlebih dahulu. Klik SAM. Kemudian kita start Apache dan MySQL. Kemudian kita klik Google, masukkan localhost php myadmin. Kemudian klik New. Buat nama databasenya Coffee, sukses. Klik import, choose file, pindahkan file ke dalam database. Klik sum, htdoc, nama filenya adalah web coffee. Project, db, coffee SQL, open. Di sini foldernya sudah masuk, coffee. Kemudian kita klik go, sukses. Di sini ada artikel, komplain, pekerja, schedule, tbpl, dan tb user. Kemudian kita klik localhost web coffee. Enter. Sini klik project. Di sini webnya sudah sukses. www.memoriescoffee.com. Di sini ada berbagai macam fitur. Ada login, registrasi, picture, schedule, contact, location, sama informasi. Di sini saya akan menjelaskan juga deskripsi Memories Coffee. www.memoriescoffee.com merupakan aplikasi mengintegrasikan semua data dan informasi yang tersebar di semua divisi dengan mudah dan bersifat transparan. Multi-file menjadi fitur yang sangat baik dalam pencarian kopi yang baik dan sehat. Coffee Indonesia dilengkapi dengan kode unik, notification system, dan bersifat responsif. Asas manfaat menjadi poin penting implementasi Coffee Indonesia yang mampu melindungi data dan informasi secara efektif dan efisien. Customer mendapatkan kenyamanan setiap melakukan pemesanan, meningkatkan efisien waktu dan proses serta kinerja di setiap divisi maupun pihak manajemen. Sharing data dan informasi dilayani oleh satu pintu database management system. Aplikasi web www.memoriescoffee.com dibuat untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu kerja dalam menginput data dan user sebelum dianalisis dari permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang selalu menjadi kendala setiap pekerjaan. Aplikasi web www.memoriescoffee.com merupakan software yang dirancang khusus untuk kalangan administratif perdagangan yang dapat diakses dengan mudah menggunakan jaringan internet. Kualitas pelayanan menjadi titik sentra penjual. Seiring dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital, berdampak pada layanan perdagangan. Adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di penjualan, di mana data user dan umpan balik pemesanan internal yang tersebar di banyak divisi belum terintegrasikan mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Sharing data, pengolahan transaksi, distribusi informasi yang belum berjalan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rasanti. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek berkelompok saya, yaitu yang bertema Memories Coffee. Dan langsung saja saya akan menjelaskan tentang login dan cara order Memories Coffee. Yaitu di sini saya ingin login, dan di sini ada username dan password. Dan sini username itu admin dan passwordnya juga admin. Dan di sini kita login langsung aja. Dan di sini ada fitur produk kopi, order kopi, fitur schedule, komplain, contact use, location. Dan di sini saya akan order online. Dan di sini ada fitur ID, nama, alamat lengkap, via pembayaran, WhatsApp, email, kode pos, lokasi toko, jumlah pesanan, kode kopi, dan pesan untuk penjual. Nah, di sini saya akan mengisi ID. ID-nya itu 2. Dan
namanya itu Novia. Terus alamat lengkapnya itu Jalan Rawageni. Dan via pembayaran itu di sini ada cash, ada ATM, kita memakai ATM. Di sini nomor WhatsApp-nya sudah tertera dan email juga sudah tertera, noviarosanti@gmail.com. Dan di sini kode pose 1440. Dan di sini lokasi tokonya ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan lain-lain. Di sini saya akan mengeklik Jawa Barat atau Bandung. Dan di sini jumlah pesanannya misalnya ada 10. Dan di sini kode kopinya itu 123 tor. Dan pesan untuk penjualannya di sini saya akan mengetik jangan manis-manis. Setelah itu saya save. Dan jika ingin melihat output web yang tadi kami bikin, bisa melihat di localhost di database coffee, yaitu di tbpl. Nanti yang input saya tadi udah diisi, muncul di output tbpl. Dan di sini sudah terdaftar. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan anggota saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Papa Andika. Saya di sini akan menjelaskan tentang Victor. Ya, Victor itu ada nama anggota. Yang pertama Papa Andika. Yang kedua Rike Intan Pradika. Yang ketiga Restu Satria Purnama. Yang keempat Novia Rosanti. Yang kelima Cindy Purnamasari. Yang keenam Ridho Kafi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kopi. Di dalamnya ada Memories kopi. Ada kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Kitamani, kopi Flores, kopi Jawa, dan kopi Luwak. Yang pertama ini ada kopi Toraja yang dihasilkan dari Sulawesi Selatan di Pegunungan Toraja. Pegunungan Toraja memang sangat istimewa, tanah tumbuh subur. Buktinya 2 jenis kopi terbaik dunia bisa dihasilkan sekaligus, yaitu kopi Arabica Toraja dan kopi Arabica Robusta. Perbedaan 2 jenis kopi Toraja ini terdapat pada kafein yang dihasilkan pada setiap jenis kopi Toraja. Keunikan kopi ini yaitu cita rasanya yang memiliki unsur tanah dan lidahmu akan merasakan pahit yang menghilangnya sesaat, yang tidak menyisakan bekas rasa pahit di lidah. Rasa inilah yang digemari para penikmat kopi Nusantara dan mancanegara. Kopi Gayo. Kopi Gayo merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Di dataran tinggi inilah pusat perkebunan dan produksi kopi yang terbaik dihasilkan. Kopi Gayo mempunyai rasa paling khas dan disukai dibandingkan kopi Arabica yang ditanam di tempat lain. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu aroma yang nikmat serta khas. Tingkat keasaman yang lebih rendah dan memiliki kepahitan yang kuat. Dengan berbagai kenikmatan dan aroma yang khas oleh kopi Arabica Gayo. Kopi Kitamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di Bali, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kitamani, Bali mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Bercerita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar, cita rasa yang unik. Hal ini disebabkan oleh sistem penanaman biji kopi yang tercampur dengan beraneka ragam sayuran atau yang biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Kalau kamu suka dengan aroma kopi yang segar dan asam, kamu bisa mencoba kopi Kitamani ini sebagai alternatif yang pas untuk menemani harimu. Kopi Flores. Kita ketahui bahwa Flores memiliki keindahan yang menawan untuk pengunjungnya. Selain memiliki keindahan alamnya, Flores juga memiliki kopi khas Flores yang terdapat pada dataran Ngada, Nusa Tenggara Timur. Daerah Flores ini juga menyumbang akan kopi terbaik Nusantara yang dikenal di dunia. Kopi di Flores tumbuh subur karena adanya abu vulkanik dari gunung berapi. Jenis kopi Arabica merupakan jenis kopi Flores yang beraroma buah dan ada tambahan tembakau setelah meminumnya. Kamu akan terkesan setelah meminum kopi ini. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Walaupun jenis-jenis kopi sudah banyak, tetapi kopi Jawa masih menjadi pilihan utama buat para petinggi Belanda. Dari sekian banyak kopi yang ada di Nusantara, jujur saya jatuh cinta pada kopi ini. Kopi ini beraroma tipis rempah-rempah, melalui proses giling basah yang membuatnya sangat berbeda dan menarik untuk dicicipi.
Di Pegunungan Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, inilah kopi Jawa Arabica berkualitas dunia, dihasilkan sempurna untuk pecinta kopi sejati. Kopi luwak. Ketika kita membahas tentang kopi di Nusantara, belum lengkap rasanya kalau belum kenal kopi yang satu ini. Kopi ini menjadi incaran para pecinta kopi di seluruh dunia. Produksi yang sangat terbatas menjadikan kopi ini langka dan sangat mahal untuk mencicipi secangkir kopi luwak ini. Kopi luwak dihasilkan dari proses yang sangat unik. Sejarahnya tercipta dari kopi luwak ini, yaitu pada zaman Belanda, para petani tidak diperbolehkan mencicipi kopi yang telah ditanamnya. Suatu ketika para petani melihat luwak atau musang ini memakan biji kopi. Ternyata luwak ini tidak bisa mencerna biji kopi yang dimakannya. Dilihat dari hasil kotorannya masih menyisakan biji kopi yang dimakannya. Dilihat dari hasil kotorannya yang masih menyisakan biji kopi yang ditanamnya. Para petani yang mempunyai penasaran tinggi ingin merasakan kopi, merebus biji kopi tersebut dan ternyata menghasilkan sajian kopi yang bercita rasa tinggi hingga saat ini. Kopi luwak menjadi kopi terbaik dan termahal di dunia saat ini, dan tentunya hasil produk Indonesia. Kami juga menjual biji kopi menteng siap menemani harimu daerah lain. Bercerita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar cita rasa yang unik. Hal ini disebabkan oleh sistem penanaman biji kopi yang tercampur dengan beraneka ragam sayuran atau yang biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Kalau kamu suka dengan aroma kopi yang segar dan asam, kamu bisa mencoba kopi Kitamani ini sebagai alternatif yang pas untuk menemani harimu. Kopi Flores. Kita ketahui bahwa Flores memiliki keindahan yang menawan untuk mengunjunginya. Selain memiliki keindahan alamnya, Flores juga memiliki kopi khas Flores yang terdapat pada dataran Ngada, Nusa Tenggara Timur. Daerah Flores ini juga menyumbang akan kopi terbaik Nusantara yang dikenal di dunia. Kopi di Flores tumbuh subur karena adanya abu vulkanik dari gunung berapi. Jenis kopi Arabica merupakan jenis kopi Flores yang beraroma buah dan ada tambahan tembakau setelah meminumnya. Kamu akan terkesan setelah meminum kopi ini. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Walaupun jenis-jenis kopi sudah banyak, tetapi kopi Jawa masih menjadi pilihan utama buat para peninggi Belanda. Dari sekian banyak kopi yang ada di Nusantara, jujur saya jatuh cinta pada kopi ini. Kopi ini beraroma tipis rempah-rempah, melalui proses giling basah yang membuatnya sangat berbeda dan menarik untuk dicicipi. Di Pegunungan Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, inilah kopi Jawa Arabica berkualitas dunia, dihasilkan sempurna untuk pecinta kopi sejati. Kopi luwak. Ketika kita membahas tentang kopi di Nusantara, belum lengkap rasanya kalau belum kenal kopi yang satu ini. Kopi ini menjadi incaran para pecinta kopi di seluruh dunia. Produksi yang sangat terbatas menjadikan kopi ini langka dan sangat mahal untuk mencicipi secangkir kopi luwak ini. Kopi luwak dihasilkan dari proses yang sangat unik. Sejarahnya tercipta dari kopi luwak ini, yaitu pada zaman Belanda, para petani tidak diperbolehkan mencicipi kopi yang telah ditanamnya. Suatu ketika para petani melihat luwak atau musang ini memakan biji kopi. Ternyata luwak ini tidak bisa mencerna biji kopi yang dimakannya. Dilihat dari hasil kotorannya masih menyisakan biji kopi yang dimakannya. Dilihat dari hasil kotorannya yang masih menyisakan biji kopi yang ditanamnya. Para petani yang mempunyai penasaran tinggi ingin merasakan kopi, merebus biji kopi tersebut dan ternyata menghasilkan sajian kopi yang bercita rasa tinggi hingga saat ini. Kopi luwak menjadi kopi terbaik dan termahal di dunia saat ini, dan tentunya hasil produk Indonesia. Kami juga menjual biji kopi menteng siap menemani harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu di sini. Saya akan mempresentasikan tentang schedule Memories Coffee. Yaitu di sini ada ID, nama, tanggal masuk, hari masuk, jabatan, lokasi karyawan. Langsung saja di sini ada 6 karyawan. Yang pertama-tama ada Intan, Juni, Perstio, Novi, Rina, Ririn. Di sini juga terlihat hari masuk kerjanya itu berbeda-beda. Ada hari Jumat dan ada juga hari Sabtu. Dan jabatannya juga saling berbeda. Ada jabatan administrasi, chef, dan ada juga pelayan. Dan lokasinya juga berada di Jakarta semua. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan anggota saya. Terima kasih. Nama saya Sri Purnama. Di sini saya langsung saja menjelaskan tentang komplain. Di sini ada nama, tanggal beli, email, lokasi toko, pesan komplain, dan tanggal komplain. Langsung saja kita isi. Di sini namanya Novia Rosanti. Tanggal beli tanggal 16/04/2020. Emailnya rosantinovia99@gmail.com. Lokasi toko Jakarta Timur. Pesan komplain, pelayanan
04/2020. Langsung aja kita save. Nah, di sini kita langsung keluar, outputnya kita langsung ke komplain dan memproses. Ini data-data orang-orang yang komplain. Itu saja. Terima kasih. Itulah presentasi dari proyek yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.